Salam Bolo Dupak, untuk anak-anakku, Hasinanaca As-Sultan dan Laskar Elang Cakti. Berikut penjelasan hukum Law Attraction dalam gaya yang lurus, tegas, dan tetap sejalan dengan ruh tauhid. 1. Hakikat Law Attraction dalam pandangan ruhani. Law Attraction pada dasarnya bukan menarik semesta, tapi mengatur diri agar sejalan dengan sunatullah. Semesta bukan tunduk kepada pikiran manusia. Semesta tunduk kepada Allah, dan manusia diberi kemampuan untuk sinkron dengan ketetapannya. Dalam bahasa Sufi, al-jazbu yakunu bil qalbi, wal tasrif bil iman. Tarikan terjadi di hati, pengaruh terjadi melalui iman. 2. Prinsip dasar. 3 prinsip utama. A. Kejelasan niat. Semua dimulai dari niat yang lurus. Pikiran kabur sama dengan energi kabur. Para wali mengatakan, men arofa qasdahu wadoha sabiluh. Siapa jelas tujuannya, jalannya dimudahkan. B. Getaran batin, energi ruh. Apa yang kamu rasakan berulang-ulang akan membentuk frekuensi batin. Inilah yang disebut psikologi modern, Reticular Activating System, RAS. Dalam istilah tasawuf, himah, fokus batin yang kuat. C. Tindakan nyata. Law Attraction tanpa amal hanya khayalan. Allah berfirman, men jahada fa inama yujahidu li nafsih. Barang siapa bersungguh-sungguh, itu kembali pada dirinya. 3. Cara kerja menurut para sufi. 1. Menata tauhid. Ketika hati yakin bahwa Allah lah sumber segala rezeki, pertolongan, dan perubahan, maka seluruh jalur semesta akan mengalir sesuai izinnya. Ini disebut tauhid al-quwah, menyatukan semua sumber kekuatan hanya kepada Allah. 2. Menajamkan keinginan. Wali mengatakan, al-himah tuharik al-quwat. Himah, kehendak rohani, menggerakkan kekuatan-kekuatan realitas. Keinginan yang kuat, yakin, ikhtiar serta realitas bergerak. 3. Menyingkirkan keraguan. Ragu sama dengan memutus aliran energi. Yakin sama dengan membuka pintu. Inilah yang disebut Nabi. Udulaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah dengan keyakinan akan dikabulkan. 4. Kenapa banyak orang gagal dalam Law Attraction? Fokus negatif lebih kuat dari fokus positif. Niat tidak jernih. Tidak ada tindakan. Mencari semesta, bukan Allah. Emosi tak stabil, khawatir, takut, sedih, ingin instan. Padahal para wali mengajarkan, Law Attraction bukan sulap, ia disiplin batin. 5. Rumus praktis Law Attraction versi Tauhid. 1. Jernihkan niat. Tulis atau ucapkan dengan tegas apa yang kamu kehendaki. Contoh, aku ingin rezeki luas yang halal dan berkah. 2. Rasakan seolah sudah terjadi. Ini bukan bohong, tetapi membangun emosi syukur. Syukur memanggil tambahan, la in syakartum la azidanakum. 3. Bertindak sesuai arah. Kalau ingin rezeki bergerak, bekerja, mencari peluang. Kalau ingin tenang kurangi dosa dan kekacauan hidup. 4. Jaga konsistensi dan syukur. Getaran syukur adalah energi paling kuat. 6. Versi paling dalam, Law Attraction para ahlullah. Di makam tinggi, para sufi tidak menggunakan pikiran untuk menarik. Mereka memakai sir, rahasia ruh. Caranya sederhana namun dalam. Tenangkan nafas. Hadirkan nama Allah. Fokus pada rasa yakin. Serahkan urusan sepenuhnya. Biarkan realitas mengikuti pengaturan Allah. Mereka berkata, barang siapa menyelesaikan urusan di dalam, Allah menyelesaikan urusan di luar. Berikut kisah-kisah sufi yang paling kuat dan autentik tentang rezeki yang datang sendiri, yang sering dianggap sebagai Law Attraction versi ruhani. Semuanya berporos pada tauhid, himah, fokus batin, dan keyakinan yang teguh, bukan khayalan. 1. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rezeki berjalan menuju orangnya. Dikisahkan murid-murid beliau bingung karena setiap kali Syekh Abdul Qadir diam tanpa bergerak,
orang-orang tetap datang membawa makanan, harta, hadiah, bahkan pekerjaan untuk murid-muridnya. Murid bertanya, "Wahai tuanku, apakah engkau memanggil mereka?" Beliau menjawab, "Aku hanya menghadirkan Allah dalam hatiku. Siapa yang laparnya kepada Allah lebih besar daripada laparnya kepada dunia, maka dunia akan pergi mencarinya." Inilah Law Attraction versi Sufi. Hati yang penuh yakin menarik rezeki tanpa mengejarnya. 2. Kisah Imam Junaid al-Baghdadi, himah menarik realitas. Seorang murid datang sambil mengeluh tak punya pekerjaan dan tak ada pemasukan. Junaid berkata, "Engkau tidak miskin karena dunia menjauh, tetapi karena hatimu tidak hadir pada apa yang engkau cari." Murid diminta duduk, bernafas, lalu fokus kepada Allah sambil menghapus keraguan. Tak lama, datang seseorang membawa uang, mengatakan ia ingin bersedekah. Entah kenapa hati tergerak untuk datang ke sini. Para murid menyaksikan kejadian itu dan Junaid berkata, "Himah intensi ruhani itu magnet. Jika ia jernih, ia menggerakkan manusia dan keadaan." 3. Kisah Ibrahim bin Adam, jika kau betulkan dalam, luar mengikuti. Seorang pedagang mengadu, dagangannya tidak laku, seakan dunia memusuhinya. Ibrahim berkata, "Perbaiki 3 hal, niat, hati, dan syukur. Lihatlah apa yang terjadi setelah itu." Pedagang itu melakukannya. Dalam beberapa hari, jualannya justru laris tanpa ia berbuat apa-apa. Ibrahim berkata, "Bukan dagangannya yang berubah. Allah mengubah pandangannya terhadap dunia. Ketika pandangan berubah, dunia berubah. Ini adalah prinsip Law Attraction. Ubah vibrasi batin, ubah realitas luar." 4. Kisah Hasan al-Basri, ketika engkau tinggalkan urusanmu kepada Allah. Hasan al-Basri pernah berkata kepada seorang pemuda yang selalu gelisah tentang rezeki, "Engkau bekerja mencari rezeki, tapi rezeki bekerja mencarimu lebih keras." Pemuda itu lalu diuji, disuruh tawakal 3 hari. Pada hari kedua, datang orang membawa hadiah makanan, tanpa ada sebab jelas. Hasan berkata, "Jika hatimu selaras dengan Rob yang Maha Memberi, pemberian itu mengikuti seperti bayang-bayang mengikuti tubuh." 5. Kisah Syekh Ahmad Ar-Rifai, hadirkan rasa tercapai. Beliau menekankan syukur sebelum menerima. Ketika murid meminta rezeki, beliau berkata, "Rasakan syukur seolah-olah kau sudah menerimanya." Syukur itu memanggil tambahan. Murid itu mengikuti. Esoknya ia mendapat pekerjaan dan bantuan dari orang yang tak pernah ia duga. Syekh Rifai berkata, "Rasa adalah doa. Doa yang paling cepat naik adalah rasa syukur." Ini identik dengan prinsip Law Attraction. Feeling membuka pintu realitas. 6. Kisah Abu Yazid al-Bustami, ketika energi tenang menarik kelimpahan. Abu Yazid duduk dalam keadaan sukun, hening batin. Murid bingung karena orang-orang datang silih berganti memberi hadiah dan emas. Ketika ditanya, beliau berkata, "Aku tidak meminta apapun. Yang datang hanyalah bayangan dari ketenanganku." Dalam psikologi modern, ini sesuai. Ketenangan mengaktifkan sistem kesadaran yang membuka peluang. Dalam Sufi, sukun menarik alfat pembukaan jalan. 7. Kisah Syekh Sazali, fokus plus yakin sama dengan gerak semesta. Seorang murid ditanya, "Kenapa engkau tidak mendapat rezeki seperti yang engkau inginkan?" Syekh Sazali menjawab, "Engkau punya keinginan, tapi engkau tidak punya himah. Himah sama dengan intensitas batin fokus." Syekh berkata, "Jika himah kuat, bahkan pintu yang terkunci terbuka." Murid melakukan latihan himah, menata nafas, menguatkan niat, membangun perasaan tercapai, yakin total. Beberapa hari kemudian ia mendapat peluang bisnis besar. Esensi dari semua kisah, semua sufi sepakat. 1. Hati menarik realitasnya. Batin jernih rezeki gampang. Batin kacau hidup seret.
2. Syukur adalah energi pemanggil. 3. Yakin menggerakkan, jalan-jalan tak terlihat. 4. Hima adalah magnet ruhani. 5. Allah lah pusat tarikan, bukan semesta. Kalau pusatnya benar, semua mengikuti. Semoga bermanfaat, amin.